kembali belajar PAI dan Budi Pekerti. Untuk memulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Tolong Faik maju ke depan, pimpin teman-temannya membaca doa. Kawan-kawan, mari kita baca doa bersama. Terima kasih Faik, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Semoga dengan membaca doa tadi Allah memberikan hidayahnya kepada kita agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajarnya? Siap. Kalau begitu, Ibu absen dulu ya. Ahmad Wapur, Ahmad Faik Sadikin, Ahmad Jadid Nasir, Normalisa sakit. Kita doakan untuk kawan-kawan yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 10, yaitu kisah teladan Luqman. Anak-anak ibu semua pernah mendengar siapa itu Luqmanul Hakim? Ada yang sudah pernah mendengar? Semuanya belum pernah. Ada yang tahu siapa Luqmanul Hakim? Kalau mendengar-dengar saja nama beliau sudah pernah. Luqmanul Hakim ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan menjadi nama sebuah surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Luqman. Adapun hari ini kompetensi dasarnya adalah 1.17 meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 2.17 menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 3.17 agar memahami kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Dan KD 4.17 menceritakan kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah 1. Membiasakan membaca kisah-kisah dalam Al-Quran dengan konsisten. 2. Meyakini kebenaran kisah Luqman yang terdapat dalam Al-Quran dengan sungguh-sungguh. 3. Mengubah perilaku sesuai dengan keteladanan Luqman dengan konsisten. 4. Berakhlak mulia dengan berbicara atau bertutur kata halus dengan konsisten. 5. Mengelola emosi dalam menghadapi masalah dengan benar. 6. Menganalisis tentang siapakah Luqman dengan benar. 7. Menyimpulkan apa saja nasihat Luqman yang ada dalam Al-Quran dengan benar. 8. Menyebutkan hikmah dari kisah Luqman dalam Al-Quran dengan tepat. 9. Menulis karangan singkat tentang profil Luqman dengan tepat. Dan yang terakhir, mengerjakan perilaku terpuji yang sesuai dengan nasihat Luqman dalam kehidupan sehari-hari dengan konsisten. Pada materi ini kita akan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti anak-anak ibu akan ibu minta untuk mengamati dan
menyimak pembelajaran, kemudian saling bertanya, saling berdialog, mengomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi, dan membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Sudah siap? Siap. Sekarang buka bukunya halaman 82, kisah teladan Luqman. Baca dulu teks bacaannya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca teks materinya dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca materi di buku? Kalau sudah membaca materinya, sekarang kita lanjut dengan menyimak video pembelajarannya. Disimak baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar kisah teladan Luqman. Nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah Luqman dari ayat 12 sampai 19. Nah, bagaimana? Sudah menyimak materi yang ada di buku pembelajarannya? Sudah. Dan kalian juga sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu putarkan tadi. Sekarang Ibu mau tanya, siapakah Luqman? Ada yang tahu? Luqman adalah seorang hamba yang saleh. Beliau dari kota mana? Dari kota Sudan. Beliau berkebangsaan Habsyi. Nama ayah beliau siapa ya? Kalian bentuk ke dalam 6 kelompok. Nah, sekarang sudah mendapat kelompoknya masing-masing. Ibu mempunyai lembar pengamatan yang harus kalian diskusikan dan carikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di lembar pengamatan. Nah, Ibu punya lembar pengamatan, silakan kalian saling berdiskusi, saling mengemukakan pendapat. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah, sekarang kumpulkan kepada Ibu hasil diskusi kalian. Kelompok 1. Mana lagi? Sekarang waktunya kalian mempresentasikan, menyampaikan hasil dari diskusi kalian ini di depan kelas. Silakan kelompok Rizky membacakan hasil diskusinya. Teman-teman kelompok yang lain tolong perhatikan, dan apabila ingin menanggapi atau menanyakan sesuatu kepada kelompok mereka, boleh ditanyakan dan ditanggapi. Pertama, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 2. Berbuat baik kepada kedua orang tua. 3.
3. Sadar bahwa manusia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. 4. Dirikan sholat. 5. Berbuat kebaikan. 6. Jauhilah kemungkaran. 7. Sabar menghadapi cobaan ujian. 8. Jangan sombong. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi ayat tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Hasbi, berasal dari kota. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kalian yang membahas tentang lembar pengamatan yang sudah Ibu bagikan. Sudah mulai bisa, alhamdulillah sudah mulai bisa berdiskusi. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar kembali berdiskusi, saling berdialog dan saling memecahkan masalah. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Luqman itu bukan seorang nabi, tapi beliau mendapat hikmah yang diberikan oleh Allah sehingga nama beliau tercantum di dalam Al-Quran tentang nasihat-nasihat beliau kepada anak-anaknya. Dicantumkan Allah dalam Al-Quran, dalam Quran surah Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19. Siapa yang ingin bertanya atau menanggapi tentang kisah teladan Luqman? Ayo, siapa yang ingin bertanya angkat tangan? Saya Bu, kenapa Luqman hidup selama 1000 tahun? Mengapa umur Luqman sangat panjang? Ada yang bisa menanggapi? Angkat tangan. Pada zaman dahulu, rata-rata umur manusia itu memang cukup panjang. Misalkan seperti Nabi Adam, menurut riwayat umur beliau 960 tahun. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan mengerjakan penilaian diri. Sekarang kalian isi penilaian diri, masing-masing mengerjakan satu orang satu. Ibu akan memberi tugas untuk kalian di rumah, dikerjakan dan dikumpul pada pertemuan yang akan datang. Untuk pembelajaran minggu depan kita masih membahas tentang kisah teladan Luqman, tapi dengan subtema Luqman selalu bersyukur. Jadi masih ada sambungan dari kisah teladan Luqman.